Video 3 orang remaja pelajar SMA melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang remaja disabilitas di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi telah menangkap para pelaku. Korban mengalami syok dan trauma. Ulah tidak terpuji yang dilakukan seorang remaja siswa SMA terhadap seorang remaja disabilitas ini beredar di media sosial. Pelaku terekam kamera menendang punggung korban hingga korban menjerit dan menangis. Namun pelaku justru tidak peduli dengan tangisan korban. Pelaku malah naik dan menginjak punggung korban. Rabu siang, Kepala Desa Bojong Kulon mengakui peristiwa itu direkam di sebuah saung di area persawahan Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada Senin siang 19 September. Berbekal rekaman video, Polrestabes Cirebon menangkap 3 orang pelaku perundungan. 2 orang diduga melakukan perundungan dan penganiayaan, sedangkan 1 orang lain diduga merekam ulah kedua temannya itu. Polisi pun menyebut para pelaku awalnya memanggil korban yang sedang lewat di lokasi sebelum melakukan aksi perundungan. Pada waktu para pelaku ini atau mungkin pelaku anak ini berkumpul memang di TKP, korban lewat, kemudian diajaklah salah satu pelaku yang memang salah satu pelaku ini adalah tetangga atau mungkin rumahnya berdekatan dan kenal dengan korban. Kemudian setelah diajak duduk di bubuk tersebut, mulai di situ ada tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Orang tua korban lantas melapor ke polisi. Akibat kejadian ini, korban dilaporkan mengalami syok dan trauma. Hingga Rabu sore, ketiga pelaku masih diperiksa unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Cirebon. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat. Seorang suami di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga membunuh istrinya karena kerap tampil di aplikasi di media sosial. Sementara itu di Purwakarta, tersangka pembunuh ibu kandung mengaku melakukan hal keji ini karena sering dimarahi. Namun untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka, polisi akan mendatangkan psikiater karena tersangka terindikasi mengidap gangguan jiwa. Warga desa Tanabaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan istri oleh suaminya sendiri pada Rabu siang. Jenazah Dwi Aprilia Ningsi langsung dibawa ke Rumah Sakit Mahdatilah Randu Dongkal, Pemalang untuk diotopsi. Dari keterangan warga, jenazah korban ditemukan bersimbah darah di kamarnya, sedangkan suaminya YS bersembunyi di dalam kamar mandi. Setelah melakukan olah kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi, polisi langsung mengamankan pelaku. Motifnya sementara masih kita dalami, namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos sehingga ditegur sama suami, tidak menghiraukan. Suami merasa marah, emosi, terus melakukan penganiayaan. Sementara di Purwakarta, TS 26 tahun ditangkap Selasa petang, tak berselang lama usai membunuh ibu kandungnya Masito, 46 tahun, di rumahnya di Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat. Kepada petugas, ia mengaku kesal pada ibunya karena sering dimarahi. Terkait keterangan warga jika pelaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, polisi akan mendatangkan seorang psikiater untuk melakukan pemeriksaan. Ya, menurut keterangan sementara dari tetangga, orang-orang terdekatnya memang benar pelaku punya riwayat, pernah berobat. Cuman tahap itu nanti kita lakukan di tahap penyidikan, sementara si pelaku sudah kita naikkan satu sebagai tersangka sambil menunggu keterangan medis atau riwayat bahwa betul yang si pelaku pernah terindikasi ada gangguan jiwa. Jika terbukti pelaku dalam kondisi sehat, pelaku akan dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.